7 fakta pahit, tapi jarang Anda sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian-kejadian yang terkadang bagi kita orang awam terasa aneh. Hal-hal yang terlihat manis, pada kenyataannya belum tentu manis adanya. Bahkan, mungkin terasa pahit. Ada ungkapan bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Apakah benar? Demikian. Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari kita berkaca. Ada kenyataan bahwa tidak semua orang yang bekerja keras memperoleh kesuksesan. Sebagian orang mungkin menemukan kesuksesan, dan sebagian lain mengalami kegagalan. Terlebih, dalam dunia usaha, kesuksesan bukanlah hal yang gampang diraih. Dalam kasus lain, ada yang mengatakan bahwa semua anak di mata orang tua sama. Tapi, bayangkan, pada saat berkumpul hari raya, siapa yang paling menonjol di hadapan orang tua? Apakah semua orang tua memperlakukan semua anaknya dengan porsi yang sama? Atau hanya anak-anak yang secara materi berhasil dan sukses yang ditonjolkan oleh orang tua mereka? Banyak sekali hal-hal di dunia ini yang terasa pahit, namun tidak Anda sadari. Berikut adalah fakta-fakta pahit dalam hidup yang tidak orang sadari. Sebelumnya, mohon untuk subscribe, like, dan komentari video ini agar kami dapat terus berbagi ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Tonton video ini sampai selesai, sehingga setelah menonton video ini, Anda dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memahami bagaimana cara dunia bekerja. Pertama, jika kamu miskin, suaramu tidak didengar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesuksesan dinilai dari kekayaan. Baik itu dari hasil bekerja di sebuah perusahaan, menjadi pejabat negara, atau menjadi pengusaha. Dalam budaya sosial di Indonesia, saya yakin Anda sering melihat orang-orang yang mempunyai jabatan atau orang kaya diberi tempat duduk khusus dalam sebuah pertemuan. Hal ini menandakan bahwa ada jenjang sosial yang melekat pada diri masyarakat kita. Mereka yang duduk di tempat yang dipersiapkan khusus juga memiliki otoritas untuk menyampaikan beberapa kalimat pada halayak banyak. Terlepas dari apakah yang disampaikan, benar atau salah, baik atau buruk, ada kepentingan atau tulus. Suara mereka tetap didengar oleh halayak. Sekarang, bandingkan, apabila Anda adalah seorang yang mempunyai ekonomi pas-pasan, dan Anda ikut berbicara pada sebuah forum masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, apakah orang akan mendengarkan Anda? Tentu, orang-orang akan mendengarkan Anda. Tapi sebatas hanya mendengarkan, bukan untuk dijadikan pedoman atau diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Kenapa bisa begitu? Sebab, parameter untuk mengetahui bobot bicara orang adalah dari kehidupan sang pembicara. Orang-orang akan berpikiran bahwa Anda tidak bisa dipercaya dan apa yang Anda sampaikan tidak berbobot. Sebab, orang menilai kehidupan Anda yang masih pas-pasan. Bagaimana mungkin Anda mampu berpikir yang benar dalam sebuah masalah, sedangkan untuk mengurus masalah Anda sendiri saja, Anda tidak berhasil? Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita telan dalam budaya sosial kita. Kedua, sifat orang akan berubah ketika kamu tidak lagi menguntungkan baginya. Pernahkah Anda merasa teman kantor, teman bisnis, teman kampus, atau bahkan bos di perusahaan tiba-tiba atau perlahan-lahan berubah sifat dan sikapnya pada Anda? Jangan terkejut, ini adalah hal yang biasa dalam pergaulan.
Ini bukan karena mereka bosan dengan Anda, atau Anda menjadi orang yang tidak baik. Ini karena Anda sudah tidak menguntungkan lagi bagi mereka. Atau mereka sudah tidak ada kepentingan yang membutuhkan bantuan Anda. Masih ingat pepatah yang terkenal ini? Ketika orang buta dapat melihat, hal pertama yang ia buang adalah tongkatnya. Bagi Anda yang pernah mengalaminya, mungkin saja Anda merasa marah, tidak terima dengan keadaan, kecewa, atau terkadang memaksakan diri untuk merubah keadaan kembali seperti sedia kala. Ini adalah reaksi yang wajar, mengingat manusia mempunyai perasaan yang emosional. Namun setelah Anda mengetahui hal ini, Anda akan menjadi lebih paham bagaimana dunia ini bekerja. Dengan demikian, Anda tidak lagi memikirkan hal-hal yang sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Lantas, bagaimana agar Anda tidak merasakan hal-hal tersebut? Rasakan, pikirkan dengan kepala jernih, dan ucapkan dengan lisan kalimat ini. Saya harus bisa melihat cara dunia bekerja sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Karena keadaan yang terjadi akan selalu begitu, maka biarlah terjadi. Yang berikutnya adalah, Anda jangan terlalu baper dengan hubungan yang bukan bersifat pribadi, atau yang biasa disebut sebagai hubungan karena kepentingan. Sebagai contoh, tatkala Anda bekerja, kepentingan Anda berangkat dari rumah ke kantor adalah untuk mencari nafkah. Jadi, apapun yang teman kantor Anda lakukan, jangan pernah Anda bawa ke dalam perasaan. Misalnya, teman satu kantor Anda sering mengajak Anda ngobrol dan mentraktir Anda. Pada saat yang bersamaan, teman Anda juga butuh belajar tentang perpajakan pada Anda. Setelah semua ilmu perpajakan sudah Anda berikan, tiba-tiba teman Anda menjauh. Teman Anda tidak pernah lagi mengajak Anda ngobrol sepulang kerja, alih-alih mentraktir Anda. Ini adalah hal yang lumrah, orang baik pada Anda karena ada kepentingan. Setelah kepentingannya terpenuhi, ia akan pergi. Dan begitu seterusnya. Ingat kembali tujuan Anda pergi ke kantor adalah untuk mencari nafkah. Jadi, jangan lagi hiraukan teman-teman yang sebenarnya tujuan mereka ke kantor adalah sama, yaitu kepentingan mereka untuk mencari nafkah. Ketiga, orang yang tidak pernah merasa iri hanya suami atau istri dan orang tuamu. Mari kita kembali ke kalimat pembuka dalam video ini. Ketika hari raya atau hari besar lainnya, saat Anda pulang kampung dan bertemu saudara kandung Anda, biasanya apa yang Anda bahas bersama saudara-saudara Anda? Hal paling lumrah dibahas dalam pertemuan ini adalah pencapaian hidup selama merantau. Di sisi lain, apakah perlakuan orang tua ke masing-masing anaknya sama? Hal yang sering terjadi adalah ada perbedaan perlakuan orang tua kepada Anda dan saudara-saudara Anda. Apakah ini berarti orang tua iri pada Anda? Tidak. Orang tua Anda tidak pernah merasa iri pada kesuksesan anak-anaknya. Tapi, hal yang paling sering dilakukan adalah sikap orang tua berbeda ke anak-anaknya. Meskipun mungkin perbedaan ini tidak begitu terasa. Karena orang tua pasti menjaga perasaan anak-anaknya. Sekarang, Anda ingat-ingat. Apakah perlakuan orang tua Anda berbeda antara anak dengan ekonomi rendah dan anak dengan ekonomi sukses? Bagi Anda yang sudah berkeluarga, hal ini mungkin akan terlihat lebih nyata. Ini bukan hal yang aneh, sebab
anak dengan ekonomi sukses akan lebih memungkinkan membuat kedua orang tuanya bahagia. Dengan memberi uang, memberangkatkan umroh atau haji, mengajak jalan-jalan, dan hal-hal lain yang sifatnya membutuhkan uang untuk dapat mewujudkannya. Lantas, apa hubungannya dengan sikap atau perilaku orang tua yang berbeda antara anak yang miskin dan anak yang kaya? Hal ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kebahagiaan yang diberikan orang lain. Seseorang yang diberi lebih oleh orang lain akan cenderung bersikap lebih baik pada si pemberi. Dengan sikap orang tua yang berbeda, maka dari sinilah timbul rasa iri dari saudara. Lantas, bagaimana dengan orang lain? Teman misalnya, atau tetangga. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa orang lebih banyak yang tidak menyukai kita sukses daripada yang menyukai kita. Begitulah adanya kehidupan. Ada hal-hal yang tidak mampu kita rubah. Jadi, solusi dari keadaan ini adalah jadilah orang yang sukses dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang Anda impikan. Dan simpan baik-baik kesuksesan Anda, karena sejatinya kekayaan adalah untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Keempat, orang lain tidak melihat usahamu, tapi hanya melihat hasilmu. Masih ingatkah Anda, pada zaman sekolah dulu? Ada murid yang rajin belajar setiap hari, ikut les semua mata pelajaran, dan sering membaca buku di perpustakaan. Tapi, begitu ujian selesai, nilai ujiannya kalah dengan murid yang terlihat malas belajar dan ugal-ugalan. Apakah, pada saat penyerahan hadiah di hadapan semua murid dan wali murid, guru akan memuji murid yang rajin belajar dengan nilai standar? Atau akan memuji murid yang terlihat malas-malasan, tapi mendapat ranking 2? Jawabannya, sudah pasti, pembicara di depan akan melontarkan pujian bagi murid yang memperoleh ranking 2. Meskipun banyak terdengar isu bahwa murid yang malas tersebut mendapatkan ranking 2 dari hasil mencontek. Namun, apakah itu mempengaruhi statusnya sebagai murid peringkat 2 di sekolah? Jawabannya, tidak. Dunia bekerja tidak seperti itu, kawan. Dunia hanya akan melihat murid yang malas ini mendapat peringkat 2 sekolah. Pahit bukan kenyataan ini? Hasil belajar rajin setiap hari seperti tidak ada artinya. Ini mungkin terkesan tidak adil bagi yang rajin, tapi begitulah adanya. Jadi, jangan kecewa kalau suatu saat kalian sudah merasa berusaha keras, tapi hasilnya kalah dengan orang yang usahanya terlihat biasa-biasa aja ya. Kelima, ketika kamu meninggal, perusahaan tempatmu bekerja tidak akan menangisimu. Pada dasarnya sebuah kinerja perusahaan tidak boleh terganggu oleh alasan apapun. Sebab, orientasi perusahaan adalah untuk mencari laba. Terlebih perusahaan-perusahaan produksi yang menggunakan mesin dalam memproduksi produknya. Bagi perusahaan, kehilangan seorang karyawan bukan merupakan hambatan yang berarti. Misalnya, Anda adalah seorang karyawan yang rajin dan loyal di suatu perusahaan sebagai seorang akuntan. Ketika Anda meninggal, apakah perusahaan akan menangisi Anda selama berhari-hari karena kepergian Anda? Jawabannya adalah tidak. Ketika Anda meninggal, perusahaan akan secepat kilat mencari pengganti Anda dan seketika itu melupakan semua yang telah Anda lakukan. Baik itu loyalitas Anda, kerajinan Anda, bahkan mungkin Anda pernah berjasa menyelamatkan perusahaan dari masalah yang rumit. Jadi, mulai sekarang,
Bekerja sewajarnya saja. Penuhi kewajiban Anda, setelah itu pulang. Karena orang yang paling merasa kehilangan Anda ketika Anda meninggal adalah keluarga Anda. Keenam, orang yang tidak berhasil dalam hal kecil, ia juga tidak berhasil dalam hal besar. Prinsip ini seringkali dipakai oleh perusahaan dalam memilih kandidat untuk posisi supervisor atau manajer. Kenapa demikian? Perusahaan memandang bahwa untuk dipilih menjadi seorang pimpinan yang menanggung tanggung jawab yang besar adalah orang yang sudah teruji mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Karena perusahaan memastikan tidak salah memberikan tanggung jawab pada orang yang belum mampu mengemban tanggung jawab. Dalam hal lain misalnya, ketika memilih seorang ketua kelompok, mayoritas peserta akan merekomendasikan seseorang yang dianggap rajin dan kompeten untuk menjadi ketua kelompok mereka. Seandainya teman Anda adalah seorang pemalas dan suka meninggalkan kelas pada jam sekolah, apakah Anda akan merekomendasikannya menjadi ketua kelas? Dalam prakteknya, saya sering melihat teman berbicara mengenai sebuah bisnis yang besar. Mengalokasikan uang tabungan selama bekerja 15 tahun sebagai karyawan untuk membuka sebuah kafe. Tidak lama berselang, usaha yang didirikan mengalami kebangkrutan. Apa penyebabnya? Ketika seseorang berkecimpung dalam suatu bidang yang ia sendiri belum pernah belajar mendalam di bidang tersebut, akan banyak biaya belajar yang dikeluarkan. Seseorang yang belum pernah berpengalaman di bidang penjualan kopi, snack, dan lain sebagainya, akan sulit untuk menjalankan sebuah usaha kafe. Sekarang, bandingkan. Ketika Anda memulai berjualan kopi di warung kecil di lingkungan kampus. Pelan-pelan, Anda belajar meracik kopi dan menjualnya ke pelanggan Anda. Ketika kopi racikan Anda sudah dikenal oleh pelanggan dan mampu meningkatkan omset penjualan, kemudian Anda membuka kafe dengan produk yang sama. Dalam hal ini, Anda sudah mampu mengatasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat membuka warung. Jadi, ketika membuka usaha yang lebih besar, Anda sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi. Ketujuh, ketika Anda memulai usaha, orang yang pertama percaya adalah orang jauh. Ketika Anda sukses, orang yang pertama ikut menikmati kesuksesan Anda adalah saudara dan teman dekat. Hal ini adalah hal yang lazim terjadi pada seseorang yang baru merintis usaha. Kebanyakan teman dan saudara tidak percaya bahwa kita mampu menjalankan usaha. Sebab, dalam paradigma sebagian besar orang, usaha tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya akan berikan contoh nyata yang terjadi. Pada tahun 2022, saya memulai usaha sebagai developer di sebuah kota di Indonesia. Pada saat saya sudah mulai membangun rumah mewah untuk dijual, apakah saudara dan teman saya mendukung saya? Jawabannya adalah tidak. Beberapa dari mereka meragukan penjualan rumah yang kian hari kian sepi. Sebagian lagi menganggap bahwa menjual rumah murah saja susah, apalagi rumah mewah. Saya mencatat kalimat-kalimat yang mereka lontarkan di tanggal 10 Juni 2022. Berselang beberapa bulan, rumah yang saya bangun terjual sebanyak 4 rumah dengan nilai penjualan yang lumayan. Orang-orang yang baru saya kenal percaya bahwa saya mampu membuat rumah dengan berbagai model seperti klasik, modern, dan gaya Scandinavian. Itulah yang menyebabkan mereka membeli rumah dengan saya. Pada tahun 2023,
saat makan di sebuah restoran, saya kembali bertemu dengan mereka yang awal saya membangun usaha, meragukan saya. Apakah Anda tahu apa yang mereka katakan kepada saya? Wah, sukses nih jualan rumah. Dengar-dengar sudah laku 4 unit. Boleh dong traktirannya? Lantas, saya membayar semua tagihan mereka pada saat makan bersama. Di sini saya tidak berniat pamer dengan keadaan usaha saya, tapi begitulah adanya. Ini adalah fakta pahit yang saya sendiri mengalaminya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi Anda. Ketika Anda memulai usaha, kesampingkan suara-suara sumbang apapun itu. Karena hal itu tidak ada manfaatnya bagi Anda. Demikianlah 7 fakta pahit yang jarang Anda sadari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan setelah menonton video ini, Anda menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu menerima keadaan yang di luar kendali kita. Mohon like, subscribe, dan komentar jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, agar kami dapat terus-menerus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi Anda semua.